Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma ba'du, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita ingin mencoba beberapa hal terkait dengan SCP kita ya, baik SCP yang riset maupun magang. Sebelum saya ingin mencoba bertanya ke masing-masing peserta yang akan melakukan SCP, mungkin saya ingin coba menyampaikan poin-poin inti di dalam proposal SCP ya. Karena kita ini nanti pertengahan Mei ini sudah harus seminar SCP, sehingga ini perlu kita persiapkan dari sekarang, perlu bikin proposal dari sekarang. Saya ingin coba terlebih dahulu terhadap pedoman kita. Bisa terlihat share screen saya? Bisa ya? Halo? Iya, Bapak ada. Terlihat ya? Iya, terlihat, Pak. Baik. Ini teman-teman sekalian sudah punya pedoman SCP ini. Saya mau langsung ke inti ya, inti daripada proposal SCP. Ini pertama-tama saya ingin sampaikan tentang SCP riset ya. Nah ini jadi mohon diperhatikan karena SCP ini SKS-nya besar, ini sangat mempengaruhi ke IPK kita ya. Nah ini adalah, saya kecilin sedikit lagi. Ini sistematika penulisan secara garis besar tentang proposal SCP riset ya. SCP riset ini ada halaman judul, halaman pengesahan, abstrak atau ringkasan, kemudian daftar isi. Kemudian ada bab 1, pendahuluan. Pendahuluan itu isinya ada latar belakang riset, rumusan masalah riset, dan tujuan riset. Ya. Kemudian bab 2 itu ada landasan riset. Landasan riset itu ada profil lembaga riset, deskripsi kegiatan riset, kemudian kontribusi riset. Kontribusi riset ini terhadap bidang ilmuwan, terhadap lembaga, juga terhadap bangsa. Kemudian bab 3 metode riset. Kemudian bab 4-nya adalah jadwal riset. Ini seperti yang awal-awal pernah kita sosialisikan, pernah saya sampaikan juga ya, tentang proposal riset. Nah ini tentunya sampai dengan saat ini kan belum ada yang bimbingan nih teman-teman sekalian. Jadi saya belum tahu nih arah risetnya sudah seperti apa dan bagaimana. Mungkin saat ini kita langsung ke diskusi tentang risetnya masing-masing. Karena sebetulnya saya juga ingin menawarkan tentang riset kelompok, karena saya sudah punya 5 tema, artinya kalau bimbingan saya ada 15 itu masing-masing kelompok 3 sebetulnya selesai semua dengan tema yang sudah saya buat. Dan saya juga sudah buat proposal versi dosen dengan merubah ke versi mahasiswa. Nah, namun demikian saya ingin mengetahui terlebih dahulu, ini teman-teman sekalian sudah seperti apa rencana risetnya ya, sebelum saya buka punya saya ini seperti apa gitu, sebelum selanjutnya nanti saya tawarkan ke teman-teman sekalian. Silakan mungkin bisa menyampaikan terlebih dahulu yang sudah punya ide gagasan, siapa? Bisa diaktifkan videonya. Halo, yang sudah punya gagasan? Halo, silakan, kita waktunya sesi diskusi sekarang. Teman-teman diaktifkan videonya, aktifkan kameranya. Halo teman-teman. Suara saya cukup terdengar? Suara saya terdengar? Halo teman-teman. Ada, Pak, terdengar. Oh ya, oke. Siapa yang sudah punya ide gagasan tentang SCP-nya, tentang apa? Selvia mau mau menggunakan idenya sendiri atau mengambil tema-tema yang sudah saya buat? Kebetulan, Pak, Pia tuh SCP-nya kan ngambil magang. Nah, niatnya kan mau ngambil riset itu karena Pia udah bayar administrasi magangnya juga gitu kan. Jadi
Kayaknya lebih ke magang, Pak, SCP-nya. Magang. Oke, mau magang di mana? Di CV Bumi Desain, Pak. Di wisata, Kenapa, Pak? di wisata mana? Di perusahaan CP Bumi Desain Mandiri, Pak. CP Bumi Desain Mandiri. Iya. Berarti kalau magang kan harus mendapatkan ini dari lembaga karir ya, klasifikasi perusahaannya. Sudah bayar administrasi ininya ya, administrasi magang. Iya, udah, Pak. Makanya kemarin tuh mau pindah ke riset karena ya itu udah bayar administrasi magangnya, Pak. Jadi gak tahu bisa diubah lagi, gak tahu enggak gitu kalau misalkan udah bayar administrasi magangnya, Pak. Coba ke kampus saja ke Bu Utami biar diproses ya. Kalau memang ada niat mau pindah ke riset, karena terakhir kita meeting itu justru diarahkan lebih ditekankan untuk mengambil riset internasional, khususnya bagi para mahasiswa-mahasiswi yang mendapat KIP sebetulnya. Jadi masih bisa itu dipindah. Oh, bisa ya, Pak. Coba deh nanti via coba hubungin Bu Utami gitu. Ya, ini yang lain. Jadi kita maksud saya ini kita diskusi nih masing-masing sudah punya ide apa, bagaimana. Kalau mau mengambil tema yang sudah saya buat berarti harus riset internasional, siapa berkelompok dengan siapa supaya ada progres yang jelas sehingga nanti pas waktunya seminar pra-riset itu memang kita betul-betul sudah siap. Bapak izin bertanya, kalau seminar pra-riset itu kayak gimana ya Pak? Kita udah ditanya judul tentang riset atau bagaimana ya Pak? Ya udah seperti tadi, jadi sudah sampai pada judul riset. Jadi ada bab 1, sebentar saya share ulang ya, share ulang. Nah, jadi isinya ya ini, isinya sampai metodologi riset, sampai judul riset. Nah, pertanyaan nanti yang diuji ya sekitar ini, salah yang diangkatnya apa, gitu. Manfaat, kontribusinya apa, metodenya bagaimana, yaitu kurang lebihnya. Ini seminar riset. Nah, kita kemungkinan bisa mulai sekitar 10 Mei sampai dengan 15 Mei seminar pra-riset itu. Itu, Anggi, ini jangan-jangan belum ada yang punya ide sama sekali nih. Kemarin ada yang WA saya siapa ya yang judulnya tentang DPT, dinding penahan tanah di mana? Di Lido. Pak, saya udah ada Pak ide gagasannya Pak Fikri. Bisa dihidupkan videonya ini teman-teman. Ya Fikri, gimana? Jadi saya ngambil gagasan tentang metode pekerjaan perkuatan tanah untuk menahan gedung Lido Lake Resort and Extension di MNC Lido City, Kabupaten Cigombong, Bogor, Pak. Yang kemarin WA ya, yang belum saya tanggapi itu ya. Iya, Pak. Yaitu kekuatan tanah untuk menahan gedung itu maksudnya gimana itu? Jadi kan itu posisi gedungnya, Pak, ada di pinggir-pinggirnya itu langsung ke danau, Pak. Nah, jadi untuk metodenya itu pakai solder pel gitu, Pak. Dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah kan bukan untuk menahan gedungnya. Jadi untuk menahan tanahnya agar tidak longsor gitu, Pak. Ya, sebentar dulu ya. Saya sudah ini udah baca ya. Kamu cuman kalimat ininya aja yang kurang ini. Tapi nantilah sebelum ini ya, saya ingin tanya satu persatu. Oke, Fikri Nur Alam berarti udah punya ide itu ya? Iya, Pak, udah, Pak. Udah ada. Oke, yang lain? Yang lain? Maktub Tazribat mungkin? Mediana Utami? Ya, Pak. Ada ide apa? Kemungkinan kalau ide kan ngambil yang penawaran dari Bapak kemarin, Pak. Yang mana? Yang limbah itu, Pak. Oke, yang lain ada yang punya ide? Karena selama ini baru Fikri Nur Alam aja itu yang ngirim WA judulnya tentang ini. Oh, yang Izin Pak, ya, udah ada, cuman saya masih bingung cari proyek yang udah mulainya belum ada gitu Pak. sudah ada tapi bingung mulai mencari proyek yang Proyeknya maksudnya belum gimana? pada dilaksanain gitu Pak. Soalnya saya ngambil, insya Allah mau ngambil
tentang implementasi K3-nya. Implementasi K3. Tapi lokasi objek penelitiannya belum jelas. Bagaimana? Iya, soalnya Pak, proyeknya belum pada dilaksanakan, Pak. Antara ngambil pemeliharaan irigasi atau pemeliharaan rutin jalan, Pak. Tadi maktub tajribat itu yang pengolahan sampah yang pernah disampaikan ke saya ya. Maaf, saya ini balik lagi ke maktub tajribat. Iya, Pak. Nah, itu jadi gimana pengolahan sampah itu? Seperti apa? Kan kemarin pas waktu konsultasi sama Bapak kan gimana pelaksanaan risetnya menurut arahan Bapak atau gimana? Bapak bilang kan iya bisa saja ngambil individu pikiran masing-masing. Itu belum diomongin kan, saya ngambil riset itu judulnya itu kan kelompok Pak sama Ripan. Oh, saya pikir Ya. sudah punya ide sendiri tentang pengolahan sampah itu. Oke, kalau gitu saya ingin coba tawarkan ya yang apa namanya beberapa hal yang sudah ada apa temanya ya. Artinya ini tinggal menjalankan kan, tinggal membuat proposalnya sesuaikan dengan template di SCP ya. Coba saya share ya, ada beberapa. Nah, ini ada terlihat share screen-nya ya. Terlihat, Pak. Oke. Ini proposal versi dosen sudah saya buat. Nah, ini temanya. Temanya ini tahun pertama sudah. Ini tahun 2022 maksudnya. Ini sudah diambil oleh kakak tingkat kalian. Ini oleh Muhammad Depa Prayoga dan Sofa Lalatul Ma'rifah. Ini yang tahun 2022. Nah, sekarang adalah yang tahun 2023. Judulnya adalah Analisis Kebutuhan Lahan Pemukiman Khusus Kampung Adat Kasepuhan Sinar Resmi sebagai UNESCO Global Geopark Silotuh. Nah, ini outputnya akan menghasilkan master plan Kampung Adat Kasepuhan Sinar Resmi. Nah, ini juga bisa diambil. Ini bisa kelompok 3 orang. Dan ini proposalnya juga sudah dibuat ya. Nah, yang minat tentang ini nanti silakan kita sepakati. Nah, ini ya judulnya, abstraknya, kemudian latar belakangnya, ini sudah lengkap semua ya. Kemudian yang kedua itu tentang analisis desain prototipe modul komponen bangunan rumah subsidi metode pracetak. Sama ini juga sudah ada proposalnya, latar belakangnya sudah ada. Saya lebih ini versi dosen proposalnya, roadmap-nya juga sudah ada. Ini roadmap penelitiannya tahun 2023. Ini jadi teman-teman itu tidak semua mengambilnya, cukup tahun 2023 aja. Nanti ini ada tingkat lanjutin tuh tahun 2024, 2025, 26, 27. Ini tahun 2023 analisis desain prototipe modul komponen bangunan rumah subsidi metode pracetak. Ini tujuannya dan ini keluaran yang diharuskannya. Kemudian metodenya juga sudah tertuangkan dengan jelas, alur penelitiannya juga sudah, jadwalnya juga sudah, referensinya juga sudah banyak. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ini sama, ini proposalnya udah jadi 3. Ini adalah tentang septic tank pracetak, juga sama sudah ada roadmap-nya. Nah, ini judulnya adalah analisis eksperimental perbedaan biaya IPA septic tank konvensional dengan cetak. Nah, ini fokusnya adalah tentang biaya eksperimental ya. Eksperimental itu adalah eksperimen membuat septic tank pracetak, kemudian dibandingkan biayanya dengan tank konvensional, dibandingkan juga dengan analisis SNI. SNI juga kan sudah ada ya, di AHSP sudah ada analisa biaya septic tank. Ini juga proposal sudah lengkap, metode sudah ada, sudah lengkap ya ini. Nah, ini alur penelitiannya juga sudah dibuat, ini tinggal menjalankan. Alur penelitian juga sudah ada ya. Kemudian ada lagi, barusan ada berapa? Sudah 1, 2, 3 ya, sudah 3.
Kemudian juga ada lagi terkait dengan ada lagi ini judulnya itu adalah digitalisasi sistem resapan air untuk ketahanan sumber air bersih di kawasan eksploitasi air. Ini juga sama latar belakang dan proposalnya sudah ada ya, sudah lengkap. Ini secara garis besar ada 4 lah ya, secara garis besar. Jadi tentang sumur resapan ini kan kita mengidentifikasi atau menganalisis infiltrasi tanah ya, infiltrasi tanah itu maksudnya adalah jenis tanahnya seperti apa, daya resapnya berapa. Kemudian kita menghitung volume air yang resapnya, dan ini dilengkapi dengan sensor kontrol dan web. Ini tentu tidak harus oleh teknik sipil. Teknik sipil itu yang penting adalah nanti menguji kualitas airnya dan menguji tentang resapan airnya. Nah, itu adalah apabila teman-teman sekalian mau mengambil internasional berkelompok, masing-masing kelompok 3, minimalnya tadi sudah ada 4 proposal yang sudah siap, tinggal menjalankan saja. Nah, sehingga hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh teman-teman sekalian, sering-sering komunikasi dengan saya supaya mendapatkan instruksi. Dan apabila teman-teman sudah merasa yakin untuk mengambil itu, maka nanti akan segera saya share proposalnya seperti apa, dan silahkan proposal tersebut disesuaikan mengikuti terhadap panduan dari CP kita seperti yang tadi saya sampaikan ya. Saya coba tinggal mengikuti ini saja. Isinya semua sudah ada di proposal yang sudah saya buat ya, isinya. Tinggal ini landasan riset ya, landasan riset, tinggal mengisi landasan riset saja. Sedangkan metode riset dan jadwal juga sudah dibuat. Tentang pendahuluan ini juga sudah semua, berarti tinggal mengisi landasan riset. Profil lembaga riset di mana teman-teman bisa masukkan apakah profil lembaga riset itu mau LPPM atau RCSU Universitas Saputra, atau profil lembaga risetnya juga bisa Prodi Teknik Sipil Universitas Saputra. Nah, kalau tentang profil lembaga risetnya misalkan RCSU atau LPPM, ya tinggal disampaikan saja profilnya. Kemudian deskripsi kegiatan riset, kan tadi riset ini akan deskripsi kegiatan riset itu adalah menjelaskan apa saja yang akan dilakukan pada saat riset, dan itu di proposal tadi juga sudah ada isinya, tinggal memindahkan saja. Nah, karena menurut saya ini waktunya juga sudah mendesak ya, ini 10 Mei itu sebentar lagi loh. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 16 ya. Tanggal 16 April. Tetapi kan 16 April ini kita kepotong libur dan lain sebagainya. Nah, sehingga untuk mencapai 10 Mei itu nggak berasa, nanti waktunya tiba-tiba sudah mepet. Nah, itu yang coba saya tawarkan. Jika mau mengambil tawaran itu berarti tinggal jalan. Jika mau menggunakan idenya sendiri, silahkan usulkan. Misalkan tadi ada dari Fikri Nur Alam atau Mahtub Tajribat tentang pengolahan sampah. Cuman kan saya belum punya ide apa tentang pengolahan sampahnya. Silakan sekarang bersuara mau apa dan bagaimana. Kalau saran saya ini yang mahasiswa reguler, saran saya sebaiknya ngambil riset walaupun magang. Artinya begini, yang dilaporkan di Nusa Putra ini risetnya, tetapi karena kita ingin punya pengalaman di proyek, ya magang-magang saja gitu. Sehingga tidak ada batasan ini magangnya harus di spesifikasi perusahaan yang kayak apa dan bagaimana. Seperti itu. Oke, silakan. Bapak Pujo boleh bertanya nggak, Pak? Boleh. Terus kalau misalnya kita mau ngambil riset,
Nah, tapi kita kan butuh pengalaman kerja kayak gitu ya, Pak. Nah, untuk surat pengantar dari kampusnya itu kayak gimana, Pak? Ya, Kan bisa kalau minta surat pengantar dari prodi, selesai itu. oh gitu ya, Pak. Iya, nggak ada hambatan itu. Orang mengambil riset kemudian magang, itu nggak ada hambatan. Misal, oh saya perlu membuat surat, perlu ada surat pengantar, ya kita tinggal buatkan surat pengantarnya. Oh, ya udah Pak, Puja mau pikir-pikir lagi ya, Pak. Makasih Pak jawabannya, Pak. Ya, sama-sama. Silakan, Milda Mariani gimana, Mediana Utami gimana, Anggi Indriani gimana, terus siapa lagi? Sandi Arabian Sidik, siapa lagi? Andrea Sentano, Lulu Ayu Indriani, Lulu Ayu Indriani. Ini sebetulnya Zoom-nya saya minjem pakai link Zoom Edling kelas 20A, ini mata kuliah 3 ya. Sehingga mungkin ada yang menganggap ini, wah ini season mata kuliah K3. Kan maksudnya ini adalah kita sedang diskusi tentang SCP. Tapi saya juga tidak menutup semua juga boleh ikut sebetulnya, bukan hanya mahasiswa bimbingan saya. Oke, silakan. Selvia mau gimana? Milda mau gimana? Mediana Utami, Anggindriani, Kinur Alam, Mahfud Tajribat, Muhammad Firmansyah, Sandi Arabian Sidik. Bapak izin Milda. Silakan Milda. Bapak Milda teh masih bingung ya, kan Milda teh ngambil magang tapi nanti habis lebaran gitu. Jadi judulnya juga masih bingung. Sedangkan proyeknya juga habis lebaran nanti katanya mulainya. Yang sekarang ini kan proposal yang pentingnya, bukan mulai magangnya. Jadi proposal itu, kalau magang sudah jelas rencana magangnya bagaimana, kalau riset sudah jelas rencana risetnya bagaimana, makanya harus ada proposal yang kemudian diseminarkan proposalnya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan nanti judul yang di magang gimana Pak? Ya, tergantung nanti disepakati dengan pembimbingnya. Oh iya. Ya paling tidak kalau magang itu kan sudah harus tahu proyeknya tentang apa, berkegiatan terhadap apa, sehingga setelah kita tahu ini proyeknya berkegiatan terhadap apa, tentang apa, maka kita bisa memprediksikan saya ingin memperdalam, ingin membahas CP magangnya adalah tentang apa. Oh iya Pak, baik. Harusnya seperti itu. Jadi jangan rencana magang tapi masih belum tahu juga magangnya di mana, masih belum tahu juga ini tempat magang kita ini mengerjakan apa gitu. Nanti akan bermasalah sendiri. Ya, seperti itu. Bapak izin bertanya. Ya. Kalau misalkan kan di proposal itu misalkan judulnya tentang struktur. Nah, kalau misalkan pas di laporan akhirnya itu tentang jalan, misalkan itu diganti kayak gitu bisa gak? Itu meleset jauh kan itu. Berarti kan tidak sesuai. Proposal ini justru kan untuk bisa memastikan bahwa seseorang itu akan menjalankan SCP dengan benar. Gitu. Nah, jika diperbolehkan seperti tadi kan nggak perlu ada seminar proposal. Buat apa seminar proposal? Tuh, Selvia. Jadi, kalaupun ada perbedaan, bukan perbedaan yang sangat signifikan. Kalau tadi tentang dari struktur ke jalan kan itu sangat berbeda jauh gitu. Bahkan mungkin tempat magangnya juga mungkin beda, berubah. Jadi, untuk tempat magangnya sebenarnya masih di tempat yang sama, Pak. Nah, karena proyek jalannya itu habis lebaran gitu kan, beberapa bulan habis lebaran. Nah, kan pas sidang proposalnya itu masih belum mulai si proyek jalannya itu, terus dia tinggal lampirin misalkan tentang struktur di proposalnya. Ya nggak bisa, kan rencananya tentang jalan. Ngapain proposalnya tentang struktur? Emang apa pertimbangannya? Kenapa proposalnya tentang struktur? Awalnya kan ini ngerjain yang proyek tentang struktur gitu kan, tapi Pia lebih berminat ke jalannya, ke proyek jalannya karena gitu Pak. Karena proyek tentang jalannya itu kan belum mulai gitu.
Ya kan saya udah sampaikan tadi, sekarang itu adalah bikin proposal. Yang paling penting sampai dengan Mei itu adalah proposal. Proposal itu adalah sebuah dokumen sebelum melaksanakan magang. Kan proposal bukan laporan akhir. Jadi yang sesuai saja dengan rencana magangnya. Iya baik Pak, terima kasih. Buat masuk aja. Oke, yang lain. Walaupun harapan saya tadi, karena kalau riset itu memudahkan juga nanti pada saat skripsi, karena hanya membedakan sistematika penulisan saja antara skripsi dengan riset, tinggal memindahkan ke versi skripsi, itu sebenarnya memudahkan. Oke, silakan yang lain. Ada yang ngambil satu pun tawaran saya tadi? Halo? Ya, halo Pak. Gak ada yang mau ngambil satupun tawaran saya. Mungkin Matu Pak. Mantap ya. Ya. Mau Itu yang kan mana? yang tawaran yang kemarin nggak ada proposal yang tadi paparkan tadi Pak. Yang kemarin diganti aja sama yang tadi. Diganti saja. Karena Iya, yang siap. kemarin kan belum, kecuali Mahfud Tajribat sudah buat proposalnya. Kan kata Oh, saya silakan buat saja. Tapi kalau masih ngeblank, belum tahu apa-apa, lebih baik ke yang sudah siap saja. iya Pak. Ngambil yang pengetahuan dari Bapak aja Pak. Baik, mau yang tentang apa? Mungkin sumur resapan Pak. Sumur resapan. Ya. Oke. Kan ada tentang sumur resapan, ada tentang septic tank, ada tentang master plan kesatuan sinar resmi, kemudian ada juga tentang rumah subsidi prasetak ya, ada 4 ya. Itu Pak ngambil tadi berkelompok ya? Minimal 3 orang ya Pak? 3 orang. Oh iya. Mungkin untuk judulnya Pak Matub catat dulu, nanti konsultasi dulu sama rekan yang 3 orang itu ya Pak. Nanti atau di PA Group atau langsung jarpi ke Bapak lah. Gimana Pak? Judulnya sudah jelas, tinggal ini. Apa tadi tentang apa? Judulnya sudah jelas ini, digitalisasi sistem resapan air untuk ketahanan sumber air bersih di kawasan eksploitasi air. Sudah ada judulnya sudah ada, proposalnya juga sudah ada. Siap Pak. Makasih Pak. Oke, Mediana Utami gimana? Anggi Indriani gimana? Ya Pak, mau tanya dulu ke pihak kantornya, pelaksanaan proyeknya yang udah mulai, mana aja? Jadi tetap mau ini sendiri, Iya, nggak mengambil tema saya. iya Pak. Oke. Mediana Utami gimana? Belum ada gambaran, Pak. Belum ada Paling gambaran, nanti, belum ya. punya ide, nggak mau ngambil tema yang saya tawarkan juga. Mau dipikirin dulu. Dipikirin dulu. Iya. Berapa lama mikirinnya? Sehari, 2 hari, 3 hari? Habis lebaran. Fikri Nur Alam, gimana? Ada berubah pikiran mengambil tema yang saya tawarkan? Mungkin saya lanjut lagi Pak, ide yang udah dipikirin sebelumnya. Baik, silahkan segera dibuat proposalnya. Baik Pak. Maharani Tirayusina, gimana? Iya, Pak. Seperti apa mengambil yang saya tawarkan atau ini sendiri? Rencananya mau sendiri, Pak. Tentang apa? Saya tuh rencana mau ngambil tentang ini, Pak. Apa sih kayak angka 3 juga sih, Pak. Tentang ketiga. Ya, Ya apa judulnya? Proyeknya di mana supaya jelas tercapai ketercapaiannya? ini tuh saya masih bingung, Pak. Soalnya kan rencana saya mau ngambil judul tentang peran bidang jasa konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi dalam penerapan K3-nya. Cuman yang masih saya bingung tuh bidang jasa konstruksi di Dinas PU Sukabumi kan masih terbilang baru ya Pak. Jadi masih mengikuti pelatihan lewat Zoom. Belum ada proyek-proyek juga Pak, kayak gitu. Terus kalau masih bingung, kenapa nggak mengambil tema yang saya tawarkan? Masih nyari-nyari juga sih Pak, tapi rencana saya juga mau nanya dulu ke pihak kantornya juga. Nanya ke pihak kantornya untuk Ya siapa tahu dalam waktu dekat sudah ada proyek gitu. tema yang saya tawarkan nggak menarik ya?
Bukan, bukan gak menarik Pak, cuman pengen nyobain mandiri gitu sendiri, gitu Pak. Oh, nggak mau kelompok, ingin mandiri. Baik, nggak apa-apa. Saya hanya coba menawarkan mencari solusi. Kalau ini punya sendiri juga dipersilahkan juga. Gitu. Saya tidak akan memaksakan. Yang lain, Maharani Tirayusina masih dipikirkan, Anggi Indriani masih mikir-mikir, Mediana Utami masih mikir-mikir gitu ya. Yang sudah mengambil ini matub tajribat sama siapa saja matub tajribat kelompoknya? Sama Ripan, Pak. Ripan Kustiawan. Ripan Kustiawan, terus? Mungkin Arguna Lamri. Arguna Ramli. Iya. Kalau misalkan sumur resapan Kak, kan itu kan harus risetnya ke tempat sumur resapannya ya Pak? Ada, saya sudah membuat skema titik tempatnya ada, objek ini sudah ada semua, tinggal ngikutin ini aja. Ngikutin alur aja ya Pak? Ngikutin alur saja. Oke, siap Pak. Makasih. Jadi semua yang sudah dibuat proposalnya tinggal mengikuti apa namanya, kan sudah coba saya contoh, saya buka dulu ya. Sudah ada misal tentang analisis kebutuhan lahan. Ini juga sudah ada rencana kegiatannya, kan sudah ada mau ngapain saja gitu. Jadi tinggal contoh kan di jadwal penelitian itu ada studi teratur, dokumen proposal sudah, rapat persiapan awal. Nah, nanti kita tinggal lakukan kan rapatnya ini, maksudnya bimbingan kan kalau dengan mahasiswa itu, survei pendahuluan, dataan jumlah kepala keluarga. Nah, ini uraian-uraian kegiatannya juga sudah disusun semua, jadi tinggal melaksanakan saja ini. Di setiap kegiatan-kegiatan ini nanti yang harus didata seperti itu. Jadi sudah skema ini sudah jelas, jadwal kegiatan juga sudah jelas. Setiap kegiatan harus menghasilkan apa juga sudah jelas. Sehingga udah tinggal ikuti itu saja, jadwalkan kapan kita rapat bersama lagi itu untuk menentukan setiap kegiatan itu kapan dilakukan. Apakah setiap kegiatan itu kita akan lakukan sendiri, atau kita bisa menyuruh orang lain dan sebagainya. Seperti itu ya, Matub Tajribat ya. Siap Pak, makasih Pak. Jika seperti itu, kalau nggak ada yang ini, kalau ini dengan ini masing-masing, silahkan segera membuat proposalnya. Kalau memang ini ingin sendiri ininya, dipersilahkan segera bimbingan, diunggah di link bimbingan. Jadi kalau bimbingan jangan cuma hanya judul gitu. Jadi bisa kita menilai ini layak diangkat atau tidak kalau hanya judul. Jadi paling tidak ketika bimbingan itu sudah bab satunya itu sudah selesai, latar belakangnya apa, rumusan masalahnya apa, tujuannya apa. Karena dari dasar itulah pembimbing bisa menilai ini layak untuk dijalankan atau tidak. Karena ini tentang SCP ini SCP ini di Prariset ini kan sebesar 16 SKS, 12 SKS. Kemudian semester depan itu sebesar 16 SKS, sehingga ini SKS-nya besar, ini akan mempengaruhi terhadap IPK kita masing-masing. Nah, SCP ini, nilai SCP mau A, mau B, mau C itu tergantung target luaran kita. Kalau kita ininya luarannya tercapai, misalkan jurnal internasional Training Scopus, tidak ada alasan untuk tidak dikasih nilai A itu ya. Nah, kalau misalkan jurnalnya jurnal nasional, Sinta misalkan Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6, ya paling tidak itu B. Kalau jurnal nasional dapat A berarti Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 itu dipertimbangkan, bisa B, bisa A. Kalau kita mau yang penting lulus nilai C, misalkan ya nggak apa-apa, di luarannya pada jurnal nasional yang belum terakreditasi. Nah, sehingga ini saya memberikan
warning dari sekarang, karena itu SKS-nya besar, maka akan sangat mempengaruhi terhadap IPK kita. Nah, di akhir nanti ngeluh, Pak, IPK saya cuma sekian, bisa dibantu nggak, bisa minta tolong nggak? Nah, saya bosan mendengar kalimat-kalimat itu seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, kita sudah warning dari awal. Dan ini pasti tentang SCP ini akan sangat berpengaruh terhadap IPK kita. Dan kita mau mendapat nilai A, B, atau C berarti tergantung kita. Karena dari awal saya sudah informasikan ini untuk nilai A, B, C itu akan tergantung dari luaran dari SCP-nya. Khususnya ini yang riset, luarannya, publikasinya apa. Itu saja ya. Kalau ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Cuman ini di luar dari pembahasan diskusi SCP, Pak. silakan. Kan selain SCP ada PKL ya, Pak. Ya, Nah, itu PKL pembimbingnya itu masih sama kayak SCP apa beda lagi, Pak? ada lagi, silakan diajukan. Mau mengajukan pembimbing PKL-nya siapa? Oh iya, Pak, siap. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Bapak, Puja juga Ya. izin bertanya lagi, boleh Pak? Ya, Kemarin kan dari Prodi ngirim link pendaftaran untuk sempre ya Pak, seminar proposal. Nah, Puja kan belum ngisi Pak, karena Puja kan belum ada komunikasi dengan Bapak selaku pembimbing, belum juga nemu judul yang dikomunikasikan dengan pembimbing. Jadi Puja rasa Puja saat itu nggak ngisi link Pak, karena belum ada komunikasikan dengan Bapak gitu. Nah, ya kalau jangan misalnya dulu, kalau belum komunikasi jangan diisi dulu. iya, Puja enggak ngisi, Pak. Jadi Puja kalau misalnya siap untuk seminar proposal di tanggal yang ditentukan, Pak, tapi Puja enggak ngisi link, itu enggak bisa, Pak, untuk pengajuan. Ya, bisa, nanti kan apa namanya? Emang ada batas waktunya sampai kapan? Kemarin Ya. linknya dikasih tanggal berapa ya, Pak? Kayaknya tanggal 14-an, Pak. Terus deadline-nya jam 12 malam, Pak. Di hari itu. Sehari saja. Di tanggal 15, Pak. Tanggal 15 saja. Iya. Oh, masa cuma sehari ininya pembukaannya? Di grup Pak dapatnya. Cuma sehari dibukanya? Kurang tahu Pak. Enggak, bentar Pak. Takutnya Puja salah lihat ya Pak. Sampai saja Iya, dilihat. Ya, Pak, saya juga punya infonya jam udah mau hampir deadline, Pak. Sampai tanggal 15 April Pak deadline-nya. Berarti udah kelewat ya? Iya. Puja tadinya mau ngisi, cuma Puja ragu-ragu Pak, karena kan belum ada komunikasi dengan Saya tidak pembimbing. mengizinkan mengisi tanpa ada komunikasi dulu dengan pembimbing. Lebih baik nanti minta dibuka lagi pendaftarannya daripada belum ada bimbingan, belum apa sudah mengisi. Gitu. Oh ya Pak. Puja deg-degan takutnya nggak bisa pengajuan Pak gitu. Karena kan baru ada komunikasi Bapak dengan Bapak hari ini ya Pak. Ya. Gitu. Takutnya nggak bisa pengajuan gitu, karena kan Puja baru dapet judul gitu ya Pak hari ini, rencana kan baru mau diobrolin ke Bapak besok, terus udah disiapin juga Pak untuk pendahuluan output dari laporannya juga Pak gitu. Oke. Tapi Puja belum ngisi link, takutnya nggak bisa sempro tadi gitu Pak kemarin teh. Ya nggak apa-apa. Ya udah Pak, kalau gitu alhamdulillah mungkin ya masih bisa ikut pengajuan juga. Makasih Pak informasinya Pak. Jadi kesimpulannya bagi yang mau ini mandiri silakan sesegera mungkin membuat menyusun proposalnya supaya bisa segera mendaftar ikut seminar SCP juga gitu. Artinya kalau sudah kan paling tidak saya bisa mengusulkan untuk dibuka kembali pendaftarannya. Nah, tapi kalau belum kan ya ngapain saya minta untuk dibuka lagi kalau memang belum siap. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup? Nggak ada yang respon, saya anggap cukup saja ya. Ya seperti itu kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Kemudian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ngabuburit, selamat menunggu buka puasa.
Saya tutup ya. Ya Pak, terima kasih Ya banyak. Pak, terima kasih banyak Pak.